saya di zaman saya, karena belum ada orang di usia saya waktu saya ada di Kanada yang ngambil teologi ya. Dan juga waktu itu saya belum dikenal di Indonesia atau di mana-mana, cuma di gereja kecil yang ada di luar negeri. Karena saya terasa punya panggilan, tapi saya nggak takut. Mau tahu, waktu saya dapat panggilan itu, ada satu kakak rohani yang sudah sekolah, tapi dia juga sekolahnya semacam bukan sampai S1, cuma ngambil semacam diploma sebentar aja, dan dia juga sudah punya background lah, keluarganya punya ini itulah, udah ada lah jalurnya lah untuk ke Indonesia apa. Saya nggak punya. Saya lihat gereja di sana nggak bisa hire one more, itu cuma satu pendetanya, itu pun harus disambi dengan kerjaan lain, nggak bisa. Saya bukan untuk kerja, bukan untuk cari nafkah saya jadi seorang pendeta, tapi karena panggilan Allah. Tapi saya pikir-pikir, Tuhan, aku mau ngambil sekolah apa? Timbang-timbang setelah saya rundingan dengan orang tua, akhirnya tuh puji Tuhan saya diizinkan, saya tetap ambil sekolah teologi. Saya berkata gini, nggak apa-apa, saya nggak takut lapar. Asal saya setia. Kalau saya memang punya firman dibagikan, saya akan persiapkan sebaik-baiknya supaya firman yang saya bagikan bukan firman yang lumrah. Luar biasa juga jangan memanggil dirimu luar biasa. Tapi firman yang saya bagikan akan mengubah hati, dan orang tahu bahwa itu keluar dari panggilan hidup yang real dan genuine dengan Tuhan. Bukan teori yang cuma bahasa-bahasa bagus gitu aja. Aku akan setia. Kalau aku tidak akan berkhotbah pada ribuan, aku khotbah pada satuan, aku akan setia pada Tuhan. Aku tidak takut. Saya akan tekuni keputusan saya. Saya tentukan pilihan, lalu saya akan tekuni keputusan saya. Asal saya imbangi dengan ketekunan dan kegigihan dan dengan iman. Gua takut apa? Saya ambil sekolah teologi. Teman-teman saya berkata, janganlah kamu ambil inilah, manajemen bisnis dulu lah, inilah. Kan keluarga bisnis, gini. Enggak. Bisnis udah pintar, kuku saya sudah ada, dan bisa. Adik saya nanti suatu hari jadi apa, enggak tahu. Pokoknya saya memang paling jadi pendeta. Saya terus tekuni. Mana saya tahu ternyata setelah menekuni, setelah khotbah ribuan kali. Kalau teman saya itu dalam tidur sudah bisa pentungan kepalanya, saya tidur itu berbahasa lidah. Ada teman saya yang pernah tidur sekamar sama saya, berkata, kamu kok berbahasa roh? Saya tidur itu khotbah. Istri saya tahu, kadang-kadang saya bangun, dia terkejut, kenapa? Aku dapat firman. Langsung saya ke HP saya atau ke catatan, saya dapat firman. Siapa pernah sangka bahasa Indonesia saya biasa-biasa, nggak bisa malahan. Saya hari ini pernah nulis buku yang saya tulis murni sendiri itu Holy Spirit My Best Friend. Dalam bahasa Inggrisnya juga saya terjemahkan. Kalau terjemahannya bantu teman, tapi saya yang jadi final editornya. Saya nggak pernah sekolah di Indonesia lebih daripada kelas 2 SD sampai A1 SMP. Bahasa Indonesia saya itu kacau labau. Kacau balau. Ya, kacau balau, saya tahu, saya bercanda. Karena bahasa Indonesia saya lancar, Inggris saya yang kurang. Inggris saya sekarang di saat bersama dibantu sama AI. Saya terus pelan-pelan siapa tahu mulai bisa kubah lagu, bisa gambar, bisa lukis.